ayatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Demikian lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dikumandangkan oleh Ika Hairunisa SPD. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkannya sama-sama mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Ciseeng, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kang Ahmad Suraji SPD. Pada Kang Ahmad Suraji dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat materi malam hari ini Kang Erik. Saya hormati sekretaris pribadi atau sekretaris umum saya, serta bendahara saya selaku sekaligus pengusaha odong-odong sekitar wilayah Ciseeng Parung. Terima kasih kawan-kawan sekalian, baik dari pemuda maupun dari NA. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa berkumpul dan bermuajahah. Tidak panjang lebar karena waktunya sudah cukup malam, kita langsung saja ke kajian yang insya Allah malam ini kita akan dapatkan ilmu banyak. Sekian, wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Kang Ahmad Suraji, singkat, tepat, padat dan kira-kira. Ya, ketua kita memang untuk gerak actionnya memang harus selalu yang paling gesit, memang begitu ya. Luar biasa, hemat bicara, banyak bekerja gitu ya. Semboyan Muhammadiyah ya Pak, begitu, bukannya maling. Ya. Baik teman-teman sekalian, langsung saja pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh rekan kita, yakni Saudara Erik Agung Pamungkas SE dengan tema sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ya. Dan kita minta juga Kang Erik sekaligus memperkenalkan dirinya ya kepada kita semua ya. Semoga kepada Kang Erik ya. Alhamdulillah,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita ini 2 minggu sekali ya. Satu bulan Pak, pas tanggal 26 Ya. Ya saya bersyukur ini bisa, karena kalau mengingat Muhammadiyah ini udah banyak banget memberikan saya kesempatan untuk berkembang, mulai dari mahasiswa, mahasiswa Muhammadiyah, itu udah banyak kesempatan. Dulunya mungkin cuma terkagum-kagum aja lihat orang yang bisa ngomong di depan, bisa public speaking gitu. Udah banget, tapi udah lihai banget bicaranya. Kemudian kesempatan, dan kemudian bisa sampai sini, dan yang paling saya rasakan yaitu ketika saya belajar di luar, itu jaringan Muhammadiyah luar biasa, bahkan sampai Australia. Itu mungkin teman-teman nanti bisa dapatkan itu betapa kuatnya persaudaraan Muhammadiyah. Saya bahkan baru nyampe aja langsung ditelepon sama ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sama Australia. Telepon udah diarahin, Kang, ke sini. Ketemu sama profesor ini, ketemu sama dokter ini. Nanti kamu bilang aja, suruh sama saya. Nanti kamu ketemu lagi sama sini. Jadi ternyata orang yang saya temui itu orang-orang yang pimpinan pusat. Saya baru sadar. Ya, silaturahmi saya harap juga bisa sampai sekarang awet. Oke. Mungkin itu ya. Jadi kalau teman-teman di sini ke Muhammadiyah, saya yakin teman-teman juga pasti nanti menemukan potensi terbaiknya. Itu. Dan kalau kembali ke materi, sini memang saya sedikit mungkin membahas tentang sejarah perkembangan ekonomi syariah. Kenapa saya pilih materi ini? Ya, karena sebetulnya saya juga bukan orang yang suka bermain aman dengan materi yang normatif gitu. Tapi saya ada keinginan kuat supaya ini kayaknya bagus. Saya lihat notabene mayoritas di sini itu guru ya. Di sini boleh acungan tangan. Yang guru berapa orang? Oke. Di pemerintahan nggak ada ya? Oh. Soalnya gini teman-teman. Ketika saya di kampus dulu itu, saya pernah kita ngadain seminar gitu. Kita sasarannya itu waktu itu adalah mahasiswa sarjana pendidikan sama sarjana pemerintahan. Harapannya kenapa? Karena kita ingin ekonomi syariah itu dikenal oleh calon-calon guru dan calon-calon orang yang akan menduduki di jabatan di pemerintahan. Harapannya nanti mereka bisa mensiarkan ekonomi syariah pada peserta didiknya, kemudian bisa mendukung kebijakan-kebijakan ekonomi syariah level pemerintahan ya, sehingga afirmatif gitu bisa berikan akses. Nah, alhamdulillahnya pas waktu perjalanan di sini saya lihat kok guru ini kayaknya bagus gitu. Karena seandainya guru itu mengenal ekonomi syariah, dan kenapa ekonomi syariah bisa dikatakan perkembangannya belum menggembirakan ya, ada harapan supaya guru juga bisa memberikan motivasi, memberikan pengenalan kepada peserta kepada muridnya tentang ekonomi syariah. Oke. Seperti yang mungkin udah teman-teman ketahui, sore tadi saya udah kirimin sinopsisnya tentang bahasan malam ini. Jadi malam ini kita ingin membahas yang pertama yang sudah umum diketahui bahwa kewajiban mengikuti syariat itu
sudah ada kan perintahnya di dalam Al-Quran, masuk juga dalam ekonomi secara umum seperti di Quran surah Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 38, qulnah itu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mulai sekarang kami firmankan kepada kalian semua, turunlah ke bumi. Jadi, itu perintah kepada Nabi Adam. Hawa minta untuk turun ke bumi. Dan fa'imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika petunjukku datang, maka ikutilah. Maka tidak ada kesedihan bagi mereka. Tidak ada kesedihan bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah. Itu dia yang perintah secara umum untuk mengikuti syariat, mengikuti hukum-hukum Allah. Dan dikatakan tidak akan ada kesedihan dan ketakutan. Dan juga kayak contoh di Quran surah kedua sama masih Al-Baqarah, kalau saya nggak salah 47 yang wala nabluwan aku kayak itu wal anfus tamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan orang-orang itulah yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang gimana? Orang yang ketika ditimpa musibah, kurang harta, kurang jiwa, buah-buahan itu bukan dalam arti literally buah-buahan ya, tapi itu kiasan ya. Buah-buahan itu di situ jika kita menanam sesuatu itu apa yang diharapkan? Buah kan? Sama ketika kayak kita menanamkan uang untuk diinvestasikan, entah itu untuk di bisnis atau di macam-macam instrumen keuangan gitu, investasi, pasti yang kita harapkan pasti timbal baliknya atau return. Begitu returnnya tidak sesuai, ya, orang-orang yang mendapat petunjuk itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah shalawatun min rabbihim. Shalawat. Dan ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk itu salah satunya seperti di Quran surah juga Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang-orang itu digambarkan yang tadi mengimani yang goib, ya kan, terus mendirikan sholat, mengeluarkan infak, zakat, itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika ala hudam min rabbihim, dikatakan bahwa mereka itu berada di atas petunjuk. Diksi ala itu kan beda dengan fauqa ya kan, walaupun sama-sama di atas. Saya bukan bahasa Arab di majornya, tapi dari ngaji juga tahu ya, kalau nggak salah ala sama fauqa sama-sama di atas ya, cuman ala ini di atas tapi contohnya ini permukaan itu atas gitu. Kalau fauqa kan menggantung kayak lampu gitu, terus maka dikatakan ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu berada di atas petunjuk gitu. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini kita mengikuti syariat itu ya selain untuk mendapatkan petunjuk, itu juga supaya kita beruntung gitu. Termasuk juga dalam hal ekonomi gitu. Supaya sebetulnya kehendak Allah itu supaya kita itu mendapatkan kemudahan gitu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu
yusra. Jadi Allah itu menghendaki kemudahan bagi kita, bukan menghendaki kesusahan. Itu dia. Jadi kita harus pahami dulu bahwa dalam hal berekonomi itu kita juga tidak bisa terlepas dari ketentuan syariat. Ya. Kemudian sesuatu yang perlu dibahas ini yang kedua yaitu tentang berkah gitu. Jadi kita berekonomi sesuai dengan syariat itu salah satunya ingin mendapatkan keberkahan, ya kan? Keberkahan ini itu sesuatu yang sebetulnya dicari-cari oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ya bayangkan aja kadang mungkin di sini seperti yang saya dengar, mungkin teman-teman juga udah dengar, orang yang gajinya mungkin dianggap orang atau di mata orang kurang gitu, tapi rezekinya bisa berlipat atau rezekinya itu di luar gajinya. Kayak contoh misalnya supir, ada seseorang yang profesinya supir, dia nggak punya mobil di rumah, tapi tiap hari bawanya mobil. Ya. Nah salah satu kisah yang nyata itu di satu perumahan ada supir, seseorang yang profesinya supir. Tetangga-tetangga perumahan itu sibuk setiap hari menawarkan supaya mobilnya itu dibawa sama dia. Apa alasannya? Karena kami ini punya penyakit dan disuruh dokter supaya banyak olahraga, banyak jalan, banyak sepeda, dan kayaknya dipakai emasnya tuh kayaknya berkah banget gitu. Kita kayaknya enak. Jadi udah mending bawa aja mas mobil saya. Itu deh. Jadi keberkahan itu sesuatu yang dicari. Di sini ada kita yang menarik. Saya udah referensikan bukunya yang kalau teman-teman ingin tahu tentang keberkahan itu salah satunya paling masalah Islamis keberkahan. Itu salah satunya di bagian pertama itu ada kisah yang menarik. Mungkin teman-teman sudah umum ketahui bahwa baginda Nabi Muhammad itu ketika bayi beliau itu dipersusukan, maksudnya diberikan kepada orang lain untuk disusui gitu. Jadi gini teman-teman, di Arab itu ketika itu di Mekah itu menjadi suatu keumuman ketika mempunyai anak itu dipersusui oleh orang lain. Kenapa? Karena kondisi di Mekah saat itu apalagi bulan Ramadan, banyak orang-orang yang datang ke Mekah untuk beribadah, kemudian menyembelih sesembelihannya dan darahnya itu diolesi di patung dan bangkainya dibiarkan membusuk di depan patung berhala itu. Jadi Mekah itu tempatnya wabah itu berseliweran ya. Dan kenapa juga diberikan kepada wanita yang pelosok kayak Arab Badui, karena mereka ingin segera memiliki anak, karena diketahui bahwa menyusui itu salah satu penghambat untuk bisa subur. Gitu. Jadi dan mereka juga ingin anaknya itu supaya mempunyai bahasa Arab yang fasih gitu, karena di Mekah itu udah kecampur mungkin banyak bahasa slang gitu, bahasa apalah ya. Jadi bahasa Arabnya nggak bahasa Arab. Jadi mereka menginginkan supaya anaknya itu tinggi sastranya gitu dan indah bahasanya, buat hujahnya ya, maka lebih baik anaknya dipersusui ke Arab Badui. Dan ini cerita dari tolong bantu ini, saya lupa ibunya yang mempersusui itu namanya Halimah. Iya, Halimah ya. Sa'diyah. Oke. Jadi di situ ceritanya Halimatus Sa'diyah berangkat bersama sekelompok ibu-ibu yang lain untuk datang ke Mekah untuk mengambil bayi-bayi bangsawan di Mekah untuk ditawarkan jasanya. Kemudian ketika jalan ke sana, sebetulnya Halimatus Sa'diyah ini sudah bawa bayi dan kondisinya sebetulnya
tidak dalam kondisi yang baik atau sejahtera, karena keledai dan untanya itu semua dalam kondisi kelaparan, ya kan? Ketika jalan keledainya juga jatuh terperosok, tambah lagi untanya udah sempoyongan, susunya nggak, ini karena unta betina, susunya nggak ada yang bisa diperah. Dan mereka berjalan itu ketika menuju ke Mekah, ya mereka harapannya satu-satunya ya cuman hujan turun dan atau ya dapat rezeki gitu. Jadi kondisinya udah memprihatinkan, sampai di Mekah nggak ada yang mau pakai jasanya Halimatus Sa'diyah. Karena apa? Karena kondisinya yang kurus dan memprihatinkan. Nah, tersisalah bayi Muhammad ini yang notabene juga tidak ada yang mau ngambil dari wanita Arab Badui ini, karena dianggapnya ya mereka mengharapkan agar sebetulnya supaya ngambil bayi itu nggak yang yatim gitu loh, karena mereka mengharapkan kebaikan dari ayah bayi ini, ya kan? Kalau sekarang nggak ada ayahnya, itu cuman ibu sama kakeknya, apa yang bisa diperbuat oleh ibu dan kakeknya? Nah, ketika sudah di penghujung waktu dan sekelompok ini sudah siap untuk berpulang, maksudnya untuk pulang karena mereka sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, tinggal Halimatus Sa'diyah, maka dia menghampiri suaminya, dia bilang, demi Allah aku tidak suka kembali dengan keadaan seperti ini, demi Allah aku akan kembali mengambil anak yatim itu, aku akan pergi ke keluarga itu dan mengambil anak yatim itu. Kata suaminya, ini dibalasnya bagus banget ya, demi Allah jika itu yang ingin kamu lakukan silahkan, semoga kita mendapatkan berkah dari anak yatim itu. Ketika digendong, yang sebelumnya Halimatus Sa'diyah ini sempoyongan, gemetar karena kelaparan, itu mendadak kayak energi, jadi kayak bersemangat, bertenaga, tiba-tiba. Dan ketika bayi ini tiba-tiba rewel karena lapar, nah Halimatus Sa'diyah ini dengan ragu sebetulnya untuk menyusui, tapi ya coba diberanikan aja. Ketika diberikan diberikan nasi, tiba-tiba penuh gitu isinya. Dan mereka itu sebetulnya bahagia di situ. Mereka sangat bahagia, entah karena bahagia yang mereka sendiri nggak tahu itu kenapa, tapi mereka merasakan ini bayi sebetulnya bawa berkah. Ya. Jadi mereka berjalan pulang, dan alhamdulillahnya keledainya ini yang sebelumnya sempoyongan, ini juga ya jalannya, ini kan kondisinya udah dinaiki ya, itu jalannya cepat dan terasa seperti bumi itu dilipatkan baginya. Jadi sampai ibu-ibu yang lain itu bilang, wahai Halimatus Sa'diyah, jauh banget kamu, ini keledaimu yang tadi kan? Iya, ini keledai kita yang tadi. Untanya itu juga kembali sehat, dan kemudian juga susunya bisa diperah dan mereka bisa minum sampai kekenyangan dan tidur nyenyak di malam itu posisinya masih di perjalanan. Dan ketika mereka bangun, bahkan ya sampai saking nyenyaknya dan saking mengesankannya pengalaman itu suaminya bangun tuh langsung ngomong, demi Allah sesungguhnya kamu telah mengambil bayi yang penuh berkah. Pulang ke rumah, ketika nampak sisa-sisa kekeringan, sisa kemarau dari perkampungan Halimatus Sa'diyah ini, seperti biasa kambing itu biasanya kan keluar gitu ya bersama kambing-kambing tetangga lain, dia mencari makan, untuk minum gitu. Nah, ini posisinya memang lagi kemarau, tetapi entah kenapa ketika kembali, kambingnya keluarga Halimatus Sa'diyah ini selalu kembali dalam keadaan kenyang dan gemuk gitu. Beda tetangga itu, kambing-kambing tetangga itu ya memprihatinkan, dan mereka sampai protes ke penggembalanya gitu. Jadi dianggap penggembalanya itu gak becus gitu. Dan keluarga itu akhirnya dikelilingi dengan kebahagiaan, dikelilingi dengan
sukacita lah gitu, karena kehadiran bayi ini. Ya itu, jadi berkah itu sesuatu yang kita cari-cari gitu ya. Jadi ya sekarang ukurannya itu bukan banyaknya harta gitu, tapi berkah. Jadi keberkahan, sekali lagi poinnya itu sesuatu yang harus kita cari, dan macam-macam nanti teman-teman bisa cari sendiri arti dari berkah. Yang pasti yang saya tahu salah satunya turunan maknanya itu an-nama dan istiadah, bertambah, bertumbuh. Jadi keberkahan itu juga asalnya dari ketaatan juga. Saya lupa makna turunan ketiga ini yang merujuk kepada ketaatan itu, saya lupa. As-sa'adah, ini kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang bersumber dari ketaatan atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melakukan suatu ketaatan ya karena itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memperoleh kebahagiaan karena ketaatan itu. Jadi berkah itu sumbernya pasti karena kita melakukan perintah Allah. Jadi begitu. Dan sekarang kita masuk di materi yang ekonomi syariahnya. Mungkin teman-teman seperti yang ketahui, ekonomi syariah itu, rasa syariah itu cuman ada di Indonesia. Bank syariah gitu ya. Itu karena di luar sana itu kayak contoh di Malaysia atau dimanapun itu nggak ada bank syariah, itu nggak ada. Adanya ya Islamic Bank gitu. Syariah Bank itu nggak ada. Islamic Bank gitu. Kenapa di Indonesia itu namanya bank syariah gitu kan? Atau ekonomi syariah? Karena perjalanannya dahulu mulai dari penegakan syariah di Indonesia itu sudah mengalami banyak fase lah, sudah mengalami banyak tahap dan kegagalan karena karena yang pertama kurangnya dukungan gitu. Dan ekonomi syariah ini sebelumnya itu juga diawali dari penegakan syariah sebelumnya. Contohnya misalnya ketika diskusi tentang dasar dari Republik ini, itu yang nanti di sana ada diskusi tentang isi dari Piagam Jakarta, yang dimana tokoh-tokoh Islam waktu itu juga diwakili oleh tokoh Muhammadiyah. Sebetulnya sudah melakukan kompromi. Jadi komprominya sebelumnya itu tuntutannya bahwa Indonesia sebagai negara Islam, negara teokrasi. Tapi hasil komprominya akhirnya disepakati, ya udah kalau misalnya nanti bakal ditolak, udah sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban bagi pemeluknya untuk menjalankan syariatnya. Kalau nggak salah gitu, tadi saya nulisnya apa ya? Dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Ya. Jadi 7 kata itu yang diperjuangkan. Tapi kemudian ditolak dan mengalami banyak interupsi, dan kemudian akhirnya jadilah salah satu itu cuma ketuhanan yang Maha Esa, kan? Dan kemudian ya, perjuangannya sebetulnya itu terus berlanjut, ya kan? Perjuangannya terus berlanjut dan sampai bahkan tuntutannya bukan lagi supaya menghidupkan Piagam Jakarta, tetapi memperjuangkan supaya Islam itu menjadi dasar negara. Ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oke. Contoh kayak di sidang Konstituante ya tahun 1959 itu ya para partai Islam ya semuanya memperjuangkan supaya Islam itu menjadi dasar negara. Tapi kemudian akhirnya yang menolak itu jauh lebih besar. Akhirnya gagal. Nah, kondisi atau keadaan semacam itu disebut salah satu tokoh Masyuni, Muhammad Rum, itu sebagai susu yang telah tumpah gitu. Udah kadung meresap di sanubarinya umat Islam. Itu perjuangan
syariah di Indonesia itu akhirnya terus berlangsung. Salah satunya juga ketika misalnya contoh di dalam lingkup negara itu tidak berhasil, banyak akhirnya yang contoh kayak di Aceh, Darussalam, terus di Jawa, di kabupaten gitu-gitu yang mencoba untuk menerapkan syariat Islam ya dengan memanfaatkan otonomi daerah, jadi membuat legislasi itu. Ini menunjukkan bahwa walaupun secara kenegaraan konsep itu tidak bisa diterima, tetapi menunjukkan kemajuan dari sisi contoh sektoral, ya kan, regional. Jadi gradual ini secara berangsur-angsur itu kemudian mulai berkembang gitu. Contoh kayak tadi Aceh, ya kan? Dan di Jawa itu ada beberapa kabupaten yang menerapkan itu juga, dan di luar Pulau Jawa juga ada. Nah, kemudian dari situ kita bisa lihat bahwa ekonomi syariah ini itu perkembangannya di awal tidak lepas dari hal tersebut, dari proses sejarah. Ya. Dan ketika itu pemerintah, apalagi di Orde Baru, itu timbul yang namanya Islamophobia. Dianggap pendirian bank syariah itu atau bank Islam itu sebagai satu kesatuan dari konsep mendirikan negara Islam. Padahal di tahun 1970 itu Indonesia itu udah memasuki fase atau pemikiran-pemikiran tentang bagaimana mendirikan atau wacana pemikiran udah masuk ekonomi Islam ya, sebagai alternatif, bukan alternatif lagi, tapi solusi dari Islam, dari ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Nah, itu udah masuk itu. Cuman waktu itu susah banget, nggak bisa. Maka ekonomi syariah yang ada di Indonesia itu berangkatnya dari social driven, berangkat dari sosial, bukan dari government driven, itu bukan. Ya, kayak Malaysia itu pemerintahnya yang inisiasi, makanya dukungannya luar biasa. Indonesia enggak, social driven, didorongnya dari gerakan sosial kultural gitu. Jadi itu dia kenapa perkembangan kita itu baru di tahun 1991 itu baru berdiri bank syariah pertama, dan kenapa juga kemudian bank syariah atau sektor keuangan ini itu yang paling menonjol. Setidaknya ada dua hal. Yang pertama itu karena bukan doktrin, karena norma tentang larangan riba itu mendominasi, ya kan, dan paling kuat. Ya siapa yang nggak takut ya dosa menzinai ibu sendiri gitu kan. Kemudian yang kedua, waktu itu di tahun 19 pada awal 70-an, 70 itu ketika itu krisis minyak terjadi. Dan akhirnya negara-negara seperti Afrika Utara, Timur Tengah, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia itu menjadi kaya karena minyak. Mereka punya minyak, kita punya minyak. Dan timbul pemikiran bagaimana memutar dana ini, jangan sampai di bank-bank barat dan bank ribawi. Timbul pemikiran semacam itu, yang akhirnya diperlukan bank syariah itu. Nah, konsep bank itu juga tidak ditolak, ya kan? Konsep bank itu tidak ditolak, malah dibutuhkan, ya kan? Jadi yang diperlukan cuma mengganti sistemnya aja. Jadi yang sebagai sistemnya bunga diganti menjadi sistem bagi hasil. Jadi seperti itu. Nah, dewasa ini sebetulnya memang norma-norma agama itu ketika dibawa di kehidupan bermasyarakat itu banyak yang tolak. Tidak ada aja yang nolak, kadang-kadang ya, teman-teman mungkin tahu di media sosial semacam itu.
ada juga yang menempuh jalurnya mungkin radikalis atau kelamaan ini nih, kelamaan apa namanya nggak dipergerakan. Itu istilah-istilah yang apa namanya, iya revolusioner gitu-gitu tuh. Jadi mereka disebutnya yang menginginkan syariat menjadi dasar negara itu disebutnya fundamentalis gitu. Di fundamentalis, respon dari apa namanya kelompok fundamentalis ini timbul namanya kaum liberal, yang mengatakan bahwa nggak perlu bawa doktrin dan dogma agama di kehidupan bernegara begini, ya yang betul-betul kan cuma ilmu pengetahuan aja. Sebetulnya kita bisa apa namanya menemukan jalan atau titik tengahnya itu dengan yang namanya rasionalisasi atau objektivasi. Jadi melakukan rasionalisasi sehingga norma agama itu bisa diterima. Maksudnya apa? Ya contoh melakukan rasionalisasi itu contoh apa ya? Membuat supaya itu ilmiah. Gitu. Jadi yang sebelumnya ini norma agama, bagaimana supaya bisa menjadi ilmiah sehingga bisa diterima sebagai ilmu pengetahuan dan menjadi hukum undang-undang. Contohnya kayak undang-undang perkawinan, undang-undang wakaf, undang-undang peradilan agama, undang-undang zakat. Nah itu tuh salah satunya. Jadi ini seperti yang rekomendasikan oleh Pak Dawam Raharjo, ya sebetulnya bisa aja kita membuat supaya norma-norma agama itu bisa diterima, ya salah satunya yang melakukan rasionalisasi itu, melakukan supaya bisa diformalisasi juga menjadi peraturan-peraturan. Karena sebelumnya ya seperti itu, bank syariah itu ditolak, tapi ketika misalnya dilakukan apa namanya ilmiah itu, tindakan ilmiah, ya akhirnya diterima gitu, bahwa sebetulnya bank syariah itu punya market, punya pasar. Jadi akhirnya oh iya, itu bisa diterima. Dan akhirnya pemerintah ketika itu walaupun nggak ada undang-undangnya, Pak Soeharto akhirnya juga bantu untuk menghimpun dana sebagai modal awal dari bank syariah. Selalu saja di atas itu kondisi ekonomi itu nggak bisa ideal, atau yang kita inginkan kondisi ekonomi yang ideal, yang syariah banget itu sangat susah. Karena apa? Karena umumnya sasaran politik itu selalu mensubordinasi sasaran ekonomi. Jadi politik itu umumnya udah mensubordinasi atau apa namanya mengangkangi ekonomi. Ekonomi bisa di atas politik, ya kayak contoh di krisis 98. Ketika kekuatan konteksnya luar biasa saat itu. Ya kalau nggak diselamatin ekonomi, ya negara kolaps. Jadi itu dia. Nah yang jadi masalah ini kemudian gini teman-teman. Ketika oke bank syariah kita udah atau lembaga keuangan syariah kita udah goal. Nah yang selanjutnya ini di bidang-bidang yang lain itu agak susah. Karena apa? Karena sebetulnya banyak yang mempertanyakan definisi ekonomi Islam itu sebetulnya apa gitu. Karena dalam Islam itu nggak ada istilah ekonomi. Adanya ya kita ada yang bilang itu bahasa Arabnya ekonomi Islam apa ya, al-iqtisad al-islami, nggak tepat juga. Al-iqtisad itu pertengahan. Kondisi pertengahan maksudnya nggak boros dan juga nggak kikir gitu. Jadi konsep ekonomi itu yang berasal dari Barat itu punya pengertian sendiri gitu. Dan ketika orang-orang bertanya ini pengertiannya apa, definisinya, kebanyakan dari ulama atau cendekiawan jadinya ekonomi Islam itu kayak ekonomi normatif, bukan ilmu positif. Ilmu positif itu ilmu yang betul-betul real bisa menyelesaikan masalah. Ya, jadi dianggapnya ya udah ekonomi Islam ya ekonomi normatif yang isinya ya hukum-hukum gitu. Coba kayak gini.
Ini salah satunya saya kutip pengertian yang saya anggap paling komprehensif dari ilmu ekonomi dan memenuhi standar ilmiah, yaitu standar filsafat dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ilmu ekonomi adalah kajian tentang bagaimana seseorang dan masyarakat sampai pada pilihan untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan uang dalam menggunakan sumber daya dan memberikan beberapa pilihan. Ini terjadi dalam proses memproduksi berbagai barang yang didistribusikannya untuk bisa dimanfaatkan oleh konsumen pada masa sekarang atau datang. Ilmu ekonomi mengenai biaya dan serta memperbaiki pola alokasi sumber daya. Itu yang paling lengkap dari Paul Samuelson dalam bukunya Economics. Dan itu terbitnya juga udah lama, 1995. Jadi sebetulnya begini ya, supaya bisa diterima ya tadi proses ilmiah. Saya juga kadang menganggap dulu itu definisi emang nggak terlalu penting, tapi sekarang baru mikir itu ternyata penting banget. Kenapa orang akhirnya menganggap ekonomi Islam itu cuma soal kaidah fikih, soal fikih, itu soal hukum-hukum? Ya karena mereka nggak selesai di pengertiannya, definisinya. Itu juga yang terjadi di mahasiswa juga, mahasiswa ekonomi Islam. Salah satu mungkin yang bisa dipertimbangkan itu adalah dari Pak Dwi Condro Priyono. Itu bagus. Beliau bilang masalah utama ekonomi itu yang umum diketahui itu masalahnya adalah kelangkaan kan. Kalau beliau bilang enggak, bukan masalah kelangkaan, tapi masalah distribusi. Kalau cuman kelangkaan, sebetulnya sumber daya alam itu sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di bumi itu sudah diberikan semuanya, sudah difasilitasi dan itu akan selalu bisa memenuhi manusia. Nah, yang jadi masalah itu distribusi sebetulnya. Karena seperti yang kita tahu kan, ya, contoh misalnya kekayaan Indonesia cuma dinikmati segelintir orang, dan orang kaya itu menikmati kue nasional, ya kan? Sebetulnya masalah di distribusi. Nah, itu saya setuju gitu. Sebetulnya harusnya definisi ekonomi Islam itu berangkat dari situ. Jadi melihat dulu kondisi realitanya gimana, kan? Terus kemudian berangkat itu apa yang bisa ditawarkan. Nah, saya setuju banget itu. Jadi udah kepikiran juga tuh ngambil S2-nya, ngambilnya itu aja. Apa? Ke arah sana. Nah, masalah distribusi itu sebetulnya masalahnya nggak bisa diselesaikan oleh akal manusia. Kalau kelangkaan bisa. Misalnya kelangkaan sumber daya, ya gimana cara ngaturnya itu bisa diselesaikan dengan akal manusia. Tapi kalau distribusi enggak. Makanya kan kita tahu mungkin ya di warisan itu ada diatur berapa untuk laki, perempuan, saudara, siapa diatur gitu. Dan bahkan kayak zakat ya kan diatur. Terus kemudian prioritas mana saja yang harus didahulukan. Nah, sebetulnya itu yang bagus dan baik dan yang terus kita dukung. Itu tadi kita bahas tentang keuangan syariah dan saya sangat setuju tadi itu masalah pemerataan ini yang jadi masalah. Nah, kelemahannya bank syariah itu dia tidak bisa mengakomodasi UMKM, di mana UMKM ini sebetulnya 90% itu pelaku usaha, 90% itu pelaku usaha. Padahal kebanyakan UMKM itu sektor informal. Sektor informal itu sektor yang nggak punya izin usaha, ya kan, nggak punya ya surat-surat, nggak bisa ngajuin ke bank. Ya bank kan harus ada surat izin usahanya segala macam. Nah itu sebetulnya kelemahannya. Dan yang agak miris juga koperasi juga jumlahnya tuh masih sedikit. Orang lebih baik kayaknya di pasar-pasar itu pinjam ke rentenir gitu, ya, yang memberikan bunga yang tinggi gitu. Nah itu dia masalah koperasi. Dan saya juga ada pengalaman ya ini ya mohon maaf saya nyebut aja mungkin nama
ada satu komunitas koperasi itu, komunitas koperasi syariah desa kedua itu bukannya bersaing secara bisnis, malah bingung apa namanya, perpolitikan global gitu loh, atau perpolitikan yang ada di negara ini gitu. Jadi mereka anggotanya ada 900, 700, itu sudah mengumpulkan modal. Itu salah satu ya kasus di tempat saya dulu itu satu dong, saya nggak generalisir. Jadi satu ini ada 900 700 yang mengumpulkan modal dan kemudian mendirikan koperasi desa kedua, udah semangat nih. Sebetulnya koperasi syariah desa kedua itu dengan desa 2 Maretnya itu udah bisa hidup dengan mengandalkan anggota. Waktu itu bantu hitungkan untuk kalau misalnya mau untung aja lah ya per bulan, itu minimal satu anggota itu belanjanya 100 berapa sekian ya, nggak nyampe 200.000 untuk belanja pokok harian. Kenyataannya apa? Yang anggota ini nggak digaet, yang internal sibuk komentarin Pemerintah. Pemerintah, ya makanya disebut yang kayak apa? Menteri Agama yang sekarang Yakut. ya, Pak Yakut disebutnya ya, beliau mencegah apa namanya, Islam apa populisme, Islam populis ya. Nah ya, maksudnya apa, yang menganggap bahwa pemerintah itu udah lawan mereka gitu, lawan. Nah jadinya ini saya lihat ya, jadi lembaga bisnis atau emiten bisnis nggak bisa bersaing secara ekonomi, akhirnya apa? Bisnisnya tergerus, modal anggotanya itu iya kekuras terus, bahkan ada yang mau ngancem laporin ke polisi. Ya wajar aja kecewa, orang kan mau di koperasi niatnya kan buat persekutuan modal kan, iya supaya dapat untung, dapat bagi hasil gitu. Iya, ini merugi terus, dan kemudian ya sempat ada wacana ditutup, bahkan acara peringatan 2 tahunnya itu cuma dihadiri belasan orang. Jadi masalah itu banyak, itu yang dari sektor ya keuangan, dan yang bisnis. Kalau yang bisnis sebetulnya ya nggak perlu pakai nama-nama syariah ya, tapi kalau pakai nama syariah gitu atau Islami ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kadang kita ini kayak gini, nafsunya gede tapi tenaganya kurang. Nafsunya ingin Islami tapi ilmunya kurang. Nah itu juga terjadi ya. Makanya sebagai besar umat Islam di Indonesia itu juga masih menggunakan bank-bank yang konven. Ya sebetulnya ini juga dilema juga ya. Jadi kenapa bank syariah itu market share-nya tuh baru menikmati 9% dari kue nasional. Itu karena salah satunya ya belum tercerahkan atau literasi keuangannya belum merata. Nah, kalau untuk apa namanya, dana sosial, zakat, wakaf, saya mungkin cuma perlu komentari yang wakaf aja. Kalau untuk wakaf ini karena saya salah satu juga yang tergerak buat memasarkan wakaf, saya juga baru sadar ternyata semua orang itu bisa wakaf besar, walaupun profesi cuma guru, tukang bakso atau segala macam. Ya. Kenapa? Karena yang pertama ya didorong oleh kebiasaan bahwa wakaf ini itu, karena wakaf ini di Indonesia itu belum bergarap dan masih banyak tanah-tanah yang nganggur. Jadi wakaf ya, luas tanah wakaf di Indonesia 430.000 hektar, nilai asetnya 430 triliun. Tapi dari data yang saya terima ini 90% aset tanah itu terbengkalai. Jadi tanahnya ada tapi bangunannya belum ada. Kenapa hal itu juga bisa terjadi? Ya salah satunya ya,
minimnya akses pendanaan, terbatasnya proposal, kurangnya promosi. Siapa sekarang kayak promosi wakaf? Kalau zakat, ambil zakat masih dapat ini bagian, wakaf baru dapat. Apa yang mau berkata? Ya makanya dari total penduduk Indonesia baru 1% aja yang berwakaf. Ya, ya. Jadi ini salah satu mungkin informasi buat teman-teman, produk keuangan syariah salah satunya yaitu wakaf polis asuransi syariah. Wakaf polis asuransi syariah ini kita bicara ya, bukan karena pemerintah atau presiden kemarin ngomong tentang wakaf. Oke lah, kalau kita nggak trust sama, nggak percaya sama pemerintah atau yang ngomong, yang bicara, minimal trust sama Allah lah, bahwa Allah itu menepati janjinya. Wakaf ini juga disebut sebagai amal jariah gitu. Ketika seseorang itu ketika seorang itu meninggal dunia, maka terputus semua amalan kecuali 3 hal ya kan. Soleh, bagus kan uratnya ya, punya tabungan buat sholat dan amal jariah. Misalnya anak yang soleh ya juga amal jariah gitu. Nah, gimana sifatnya wakaf polis asuransi syariah itu? Ini udah disetujui sama MUI Indonesia. Contoh misalnya ini saya juga lagi ngejar nih. Contoh misalnya saya 300.000 per bulan. Saya di situ ditentukan bahwa jika saya meninggal dunia nanti akan ada santunan asuransi sebesar 500 juta. Nah dari 500 juta itu ketentuan dari MUI yang boleh diwakafkan, diwasiatkan untuk wakaf itu 45% santunan asuransi. Nah jadi bayangkan nih, mungkin saya sampai 500 juta itu mungkin kalau pakai cara biasa itu mungkin nabungnya ya berapa ratus bulan gitu. Atau saya mau 1M deh, saya berapa ratus bulan. Tapi kalau pakai polis asuransi syariah, saya nabung misalnya cuma baru 2 bulan, tiba-tiba qadarullah saya meninggal, cair itu uangnya cair. Wasiat misalnya contohnya udah dibuat, udah disaksikan notaris juga, maksudnya dibuat di depan notaris, ya uangnya langsung dialokasikan untuk wasiat. Karena wasiat ini teman-teman itu yang pertama ditunaikan. Jadi kalau kita berwasiat itu kalau misalnya kita meninggal itu paling pertama ditunaikan pasti ditanya apa wasiatnya gitu. Baru hal yang lain. Di wasiat dulu ditunaikan. Nah dari itu, ini ngomong saya dikasih durasi berapa kali? Sampai lobet aja udah. Sampai lobet materinya maksudnya. Tadi mati lampunya. Ya kita balik lagi ya. Jadi itu nabung dengan cara biasa. Ya mungkin saya butuh berapa ribu bulan atau berapa ratus bulan supaya sampai 1M gitu. Tapi kalau dengan polis asuransi syariah saya nyicil misalnya 300.000 per bulan, atau misalnya tukang bakso dia menyisihkan setiap hari mangkok 15.000 kan misalnya, itu buat wakaf lah, buat pas tinggal punya amal jariah ya kan. Kalau misalnya keluar negeri butuh visa ya ke surga ya butuh wakaf. Ya, itu saya juga lagi berpikir gimana saya bisa masuk wakaf, karena saya juga salah satunya untuk pendidikan anak muda yang antisipasi buat warisan itu saya lagi kejar. Salah satunya juga yang terakhir ketiga ini wakaf ini saya coba uber. Saya lagi mikir gimana. Ya minimal kalau nggak trust sama orang yang nyuruh wakaf, minimal trust sama Allah lah, bahwa perdagangan yang menguntungkan di dunia itu adalah perdagangan pada Allah, yaitu berjihad dengan jiwa dan harta, ya kan? Ya kalau anak kita udah mapan mungkin bisa wakafnya 100%. Emang nggak ingin punya masjid atas nama
Fikih Hermawan misalnya. Itu dipakai sholat ya kan. Kayak misalnya ada tanah udah, ya, cuman bangunannya belum ada, coba lah. Nah ini gimana caranya kita mungkin di pemuda-pemuda ini saya tawarkan, kita mendorong supaya wakaf itu bisa menjadi gerakan juga, salah satu gerakan. Bahkan yang kemarin nama bahwa besok itu juga ada acara wakaf. Saya yakin warga Muhammadiyah itu sebetulnya warga yang suka dengan wakaf gitu. Oke, karena udah dikasih tanda dari moderator ya, mungkin saya cukupkan aja. Mungkin ada pertanyaan silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa materi kita, karena memang sangat ngomongin tentang ekonomi itu, apalagi ini ekonomi syariah ya, itu banyak sekali persoalan yang harus memang dirincikan gitu, karena memang banyak yang belum mengenal ya tentang konsep ekonomi syariah itu seperti apa gitu. Padahal mayoritas masyarakat di Indonesia ini adalah umumnya orang Islam gitu ya, orang Islam yang Muslim gitu kan. Harusnya memang ekonomi ini bisa tumbuh di kita gitu. Tapi ya tadi pemateri telah menjabarkan kepada kita tentang banyaknya halangan dan rintangan, terutama kenapa jadi persoalan kesulitan yang utama itu adalah karena ekonomi syariah ini tidak didukung secara penuh langsung oleh pemerintahan gitu ya. Pemerintahan, kalau seandainya pemerintahan kita juga support dari awal, mungkin dari tahun 1970 tadi ekonomi syariah di Indonesia ini sudah bisa kuat gitu ya, sudah bisa ya artinya sudah memang benar-benar bisa memasyarakat gitu. Silahkan kepada teman-teman, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 4 jam lagi ya. Bagi yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan besok kita kan diundang untuk penyerahan wakaf, yang dimana kita sendiri belum tahu wakaf itu diserahkan ke kami ataupun ke cabang Parung. Yang jelas siapapun yang mengelola, kalau masih atas nama Muhammadiyah, kita support. Yang jadi pertanyaan begini, saya pernah mendengar istilah nazir, yang dimana nazir itu salah satu pengelola wakaf, yang dimana nazir itu punya tanggung jawab yang besar. Bahkan nazir itu akan putus kewajibannya apabila dia meninggal. Artinya apa? Seorang pengelola wakaf, apalagi yang besok kita terima adalah untuk rumah tahfidz, berarti harus sungguh-sungguh kan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah nazir yang benar itu awalnya kan yang kita tahu dari PDM. PDM memberikan wewenang kepada PCM Parung atau PCPM Ciseeng. Nah, ini sebenarnya yang nazir itu kita atau pihak pertama gitu. Karena kalau saya pernah, kebetulan kan saya juga ekonomi kan, walaupun bukan ekonomi syariah, tapi saya mendengar mata kuliah ekonomi syariah itu, waduh, ngeri bener kayaknya. Makanya besok tuh saya bingung, kira-kira kalau kita seandainya yang diberi amanah, sanggup nggak kita? Karena mendengar kewajiban kita akan putus kalau kita hanya meninggal saja. Kalau belum meninggal, selamanya kita tetap nazir. Terima kasih, mohon pencerahannya. Mungkin dalam hal penyusun kata belum tepat. Jadi gimana ya? Bingung saya juga. Tafadhol, Ustaz. Silakan. Ada lagi yang lain?
wakaf suami. Ya, ada Kang Vino. Indonesia. Ini ada bagian atau beberapa bagian sila. Kita menganggap prakteknya baik. Nah, prakteknya itu antara bagian apa gitu. Ya. Bang, adik nama pas ini jadi belum tahu nih adik gimana gimana cara mungkin nanti di bagian itu. Baik, terima kasih Kang Aji dan Kang Vino. Ya, jadi yang pertama itu adalah pertanyaan tentang istilah najir. Ya, najir itu seperti apa? Karena memang tanggung jawabnya luar biasa lah terhadap pengelolaan wakaf yang istilahnya belum berhenti kalau dia belum keluar atau bahasanya belum meninggal di kalimat ya. Kayak gitu. Terus kemudian yang kedua tadi Kang Vino sampaikan bahwa ini juga yang menjadi kegelisahan kita bersama bahwa stigma di masyarakat itu yang namanya bank sama aja gitu ya, istilah bunga dengan istilah bagi hasil itu cuma istilah saja gitu ya. Jadi mungkin itu ya, mungkin yang kita belum tahu itu adalah tentang perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional itu sebetulnya seperti apa. Terus kemudian istilah bagi hasil itu perbedaannya di mana dengan bunga tadi gitu ya. Itu mungkin yang ini atau sekaligus mungkin bisa dijabarkan kalimat dari perbedaan itu gitu, dari perbedaan. Kalau bunga kan sudah jelas kita apa gitu, nah, kalau bagi hasil ini sebetulnya apa gitu ya, yang jadi ini yang buat kita gitu, sehingga kita tidak ragu lagi dan benar-benar sudah bisa sampaikan bahwa antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional ini memang jelas ada perbedaan, bukan cuma sekedar batasan saja. Ya mungkin Kang Erik bisa dijawab ya. Pak, saya izin mau bertanya Pak. Pak. Yang saya mau bertanya yang Pak. Saya Pak. Ya, sebentar cukup kali. Ya. Suami boleh untuk yang lain wakaf. Untuk yang jawaban pertama, di wakaf ini ya sependek pengetahuan saya memang kalau nazir itu untuk wakaf itu ya bebannya berat dan apa namanya nggak banyak, bukan nggak banyak ya, malah nggak ada yang mau juga masarin gitu, karena di situ ya nggak ada apa, uangnya juga ya, kayak wakaf zakat gitu kan masih ada dapat hasil zakat. Nah ini memang di wakaf itu kalau sependek pengetahuan saya ya memang tanggung jawabnya berat banget gitu, tapi ya kalau untuk wakaf ini saya yakini itu bisa menjadi aset buat umat. Bayangkan aja misalnya contoh misalnya untuk apa namanya
sekarang kayak tanah wakaf itu ada yang dipakai dibangun untuk AUA, yang berarti yang nikah di situ kan juga yang sebenarnya dapat dapat bagian pahala tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Memang ya Muhammadiyah itu saya lihat identik dengan wakaf gitu. Dan saya juga baru memasuki produk wakaf ini itu baru ketika saya di syariah ini. Dan saya baru menyadari juga ketika orang tuh yang literasinya tentang wakaf juga kurang. Itu juga salah satu problem yang saya hadapi. Dan aset wakaf atau yang berwakaf itu juga jumlahnya juga baru 1% dari keseluruhan umat Islam di Indonesia. Jadi tanggung jawab, kalau bicara tentang tanggung jawab ya saya aku nggak bisa menambah. Ya cuma bilang ya itu yang berat. Tapi Kang, kalau untuk najir sendiri kan awalnya si muwakif itu kan taunya PDM, dan PDM itu memberikan kepada kita. Iya. Yang disebut nazir itu PDM atau kita? Ya, kalau itu saya juga belum tahu ya. Ketika dialihkan ya kan, pastinya kan juga nanti harus ada atas putih gitu kan, apakah boleh dialihkan. Ya, itu saya juga kurang tahu. Cuman tadi kenapa saya bawakan tentang pakaian ini karena ya saya berharap aja, pasti saya berharap dengan model semacam ini, produk uang semacam ini, itu orang itu tergerak gitu, walaupun gaji bulanan, wakaf itu bisa gitu, bisa lebih bergerak, bisa berkembang ya dengan model semacam ini. Jadi ketika meninggal nabungnya baru 3 tahun tapi udah punya aset 1 miliar. Mungkin saya nggak bisa komentar ini terlalu banyak, tetapi semoga yang pertanyaan Kang Tino bisa saya jawab ya. Punten nggak, nanti mungkin kita siap. Saya mau bertanya Pak tentang pengalihan. Kalau bank syariah apa bedanya dengan bank konvensional? Jadi gini, dulu saya cerita dikit, ketika saya di kampus tuh dulu itu memang banyak banget buku kritik terhadap bank syariah, banyak. Dan yang membela argumentasinya MUI atau bahkan MUI itu tidak menjelaskan argumentasi hukumnya, kenapa beliau atau MUI itu secara lembaga mengambil hukum itu. Tetapi sebetulnya ada yang membela. Jadi ini saya cuma kasih tahu linknya, nanti teman-teman bisa cari. Tapi bukan berarti saya lepas dari kita balik akad. Dalam Islam akad itu penting. Dulu paling sederhana banget, apa bedanya bank syariah dan akad? Sama aja kayak contoh beli hewan ternak, yang satu pakai bismillah, yang satu enggak. Kalau itu dirasa kurang, oke, saya bawakan satu akad yang sampai sekarang itu masih dianggap sakral, akad pernikahan. Bayangkan misalnya teman-teman, ada sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah berakad, tempatnya satu kamar kumpul. Dibandingkan dengan laki-laki dan perempuan yang tanpa akad pernikahan kumpul di segala macam. Kira-kira gimana respon masyarakat? Terima yang akad. Pasti digerebek kan? Yang itu kan, yang nggak ada ikatan pernikahan, nggak diketahui. Ya, jadi kalau kita mau konsisten dengan cara berpikir seperti ini, itu sebetulnya kita udah bisa menghukumi gitu. Ya kayak contoh dosa riba segala macam. Itu kita kalau mau konsisten ya. Karena satu-satunya akad yang
masih dianggap sakral sama masyarakat itu akad pernikahan. Bunga ya kenapa nggak boleh? Ya karena itu sebetulnya akad sosial, maksudnya pinjam meminjam itu akad sosial. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah pengalaman lah, mungkin merantau segala macam, pernah nggak dalam keadaan akhir bulan habis duit meminjam, nggak ada yang mau minjemin. Sebetulnya mereka lagi nahan hartanya, teman kita tuh lagi nahan uang. Begitu kita bilang, gua pinjem duit tuh, nanti pas waktu kiriman datang atau gajian 200.000 lebih kasih. Kenapa? Karena dia ada keuntungan. Nah, pinjam meminjam itu nggak boleh dikomersilin, itu akad sosial. Kalau di bank boleh, karena ya bank ini bisnis. Ya orang yang di posisi yang grassroots bawah, masyarakat anggap ini boleh. Jadi konsisten dulu. Ya. Jadi di masyarakat, misalnya saya mengalami itu, teman saya nahan. Karena saya dulu nggak tahu, gitu kan. Akhirnya saya tuh memberi secara kerelaan. Maksudnya saya pinjam, saya bilang nanti saya lebih 200.000. Nah saya kan rela kan, nggak diminta sama dia kan. Saya anggapnya mungkin nggak tahu juga waktu itu dulu, karena juga ngerantau. Ya orangnya ngasih akhirnya, kalau dia punya. Gitu. Itu sebetulnya akad sosial, jadi nggak boleh dikomersilin, walaupun itu untuk produktif. Konsumtif, ada yang bilang waktu itu, contoh Pak Muhammad Hatta bilang bunga itu kalau misalnya pembiayaan konsumtif ya, apa beli HP, beli rumah atau apa itu riba. Tapi kalau yang produktif enggak begitu general soalnya. Nah ada juga ayat saya lupa, mereka menyamakan antara jual beli dengan riba. Padahal jual beli itu beda. Jual beli itu kalau di dalam syariah akadnya murabahah. Jadi bank beli rumah itu, terus kemudian dijual ke nasabahnya dengan margin. Mungkin prakteknya karena BI tidak membolehkan bank syariah itu aset rumah segala macam. Tapi alhamdulillah di BPRS itu ada. Jadi BPRS betul-betul punya rumah, gitu. Betul-betul punya rumah ya dijual gitu dengan harga yang lebih besar. Itu baru benar gitu. Nah, kenapa kemudian orang banyak yang karena gini teman-teman. Pegawainya itu masih banyak yang bukan maksudnya bukan urusan sektor syariah itu bukan, tapi keilmuan agamanya itu kurang, bikin muamalahnya gitu tuh kurang. Saya pernah datang, saya tuh niat banget cicil emas, niat banget cuman yang saya tahu produk emas itu pribadi yang nggak boleh ya jelas gitu kan, tidak tahu tidak saat itu tidak tepat gitu. Nah saya tuh pingin, tapi saya nanya dulu, saya masih positif thinking, saya nanya gitu. Saya datang ke PSM lantai 2, saya di situ. Saya nanya, ini akadnya itu apa gitu, kenapa cicil emas itu boleh? Padahal saya niat beli loh, itu bukan niat mendebat loh. Asal dia bisa yakinin saya aja, saya beli. Saya udah jadi nasabahnya dia gitu. Jadi bilang, ya di sini kita cuma ngikutin peraturan ini aja. Jadi di sini kita juga emang terkendala juga sama pengetahuan, karena kami juga bukan syariah atau ekonomi Islam. Ya, jadi orang yang antipati itu apa bedanya? Kemarin juga ada telepon dari teman. Gue kesel ini, nasabah ada yang bilang,
Nah itu apa bedanya tuh bank syariah sama aja, itu saya ke bank syariah karena ada tabungan umroh aja saya jadi kesini, nggak ada bedanya mas. Dan itu salah satunya kelihatan di kontraknya, akadnya. Jadi di kontrak itu silakan dibaca. Walaupun nanti ya dalam prakteknya karena ketidaktahuan dan kurangnya ilmu dari bank staff nanti jelasinnya salah atau apa, kita akan dipakai juga gitu. Ya cuman analoginya begitu sederhana. Jadi kalau misalnya ingin tahu ya akad yang masih dianggap krusial itu tinggal analogikan ke akad pernikahan. Ya. Jadi ada bedanya antara orang yang kumpul udah nikah sama yang kumpul tapi belum ada ikatan pernikahan. Yakin malam pasti digerebek ya. Ya, dan itu puas nggak kan? Oke oke. Terima kasih luar biasa ya. Menurut saya itu jawaban yang lebih spesifik ya, karena memang sudah langsung dikaitkan dengan contohnya. Jadi teman-teman secara kesimpulan mungkin bisa menyimak dari yang tadi Kang Erik sampaikan bahwasanya perbedaan yang paling signifikan itu antara bank konvensional dengan bahasanya ya bank konvensional dengan bank syariah itu ada pada letak akadnya. Kita mungkin menganggap bahwa akad itu menjadi sesuatu yang tidak penting karena kadang tujuan utama kita meminjam uang itu ya yang penting dapat duit gitu. Persoalan nanti itu mau kemana duit kita atau bagaimana yang bayaran kita berlebih, terusnya kita masa bodoh dengan itu gitu. Tapi sebetulnya itu menjadi hal yang paling penting karena apapun itu hijab dan kabul itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dibiarkan atau dilewatkan begitu saja ya. Jadi itu hal yang paling nah mungkin tinggal ke depan ini pada intinya sebetulnya masyarakat kita itu senang kepada hal-hal yang sifatnya itu solutif gitu ya. Solutif, mereka ingin segala kebutuhan mereka, terus kemudian apapun yang menjadi kesulitan mereka itu bisa mendapatkan solusi, bukan hanya solusi terbaik tapi juga solusi tercepat ya, mungkin seperti itu. Nah mudah-mudahan ke depan ekonomi syariah ini gitu itu bisa di orang-orang pelaku ekonomi syariah ini bisa segera mengedukasi itu kepada masyarakat. Karena selama ini kan masyarakat kita ini kenapa jadi maraknya bangke gitu ya atau bank keliling ini, karena masyarakat kita ini membutuhkan solusi yang cepat untuk persoalan keuangan ya gitu, sehingga iya gitu mereka sadar bahwa itu berkali-kali lipat gitu dari yang mereka pinjam gitu, bahkan ada yang baru pinjam dipakai juga belum sudah ditagih besoknya gitu kan. Mereka sadar itu akan itu, tapi lagi-lagi di masyarakat solusi tercepat itu yang menjadi kebutuhan utama ya. Jadi mudah-mudahan pelaku ekonomi syariah ini ya termasuk Kang Erik sendiri di bank syariah itu bisa memberikan edukasi cepat kepada masyarakat dengan berbagai media, dengan berbagai gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan, sehingga masyarakat kita yang notabene adalah mayoritas muslim itu bisa benar-benar memahami ekonomi syariah itu secara benar lah gitu ya, sehingga itu bukan hanya sekedar wacana tapi juga bisa dilakukan di masyarakat kita. Ya, terima kasih Kang Erik. Mungkin ada closing statement. Cukup. Ya, jadi harapan saya di sini yang pertama teman-teman yang umumnya di sini berbagai latar belakang profesi ya itu bisa bantu lah, apalagi utamanya guru gitu ya kan. Guru ini punya akses ke peserta didik. Jadi bantulah untuk perkenalkan ekonomi syariah ini. Pasti juga ini pembelajaran yang tiada henti tentang ekonomi syariah. Walaupun
Itu dalam kehidupan sehari-hari, tidak langsung semua mungkin, tapi paling tidak bisa bertahap. Ya, terima kasih Kang Erik sekali lagi. Menjadi ilmu buat kami semua dan menjadi keberkahan tersendiri buat Kang Erik. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir, baik yang secara langsung maupun melalui media. Ya, terima kasih kita ucapkan dan kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan sama-sama mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dari saya. Nasrullah Fatul Murib. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.